Nah, terkait dengan konsep dasar mode dan mode-mode pembelajaran terpadu ini ya, di dalam modul kita itu ada dua kegiatan belajar atau disebut dengan KB. Jadi kalau dulu kita menggunakan buku paket, barangkali kalau ada istilah KB itu bukan keluarga berencana, tapi kegiatan belajar. Nah, bisa dipahami ya. Jadi KB itu adalah kegiatan belajar. Nah, di dalam sebuah modul itu terdiri dari beberapa KB. Ada yang 2 KB, ada yang 3 KB, bahkan mungkin ada yang lebih. Nah, terkait dengan 2 KB ini, 2 kegiatan belajar. Satu kegiatan belajar itu tentang konsep dasar pembelajaran terpadu. Kemudian yang kedua, model-model pembelajaran terpadu. Nah, tentu nanti Bapak akan mencoba untuk memberikan penjelasan yang sederhana terkait dari masing-masing KB ini. Nah, yang pertama yang berhubungan dengan konsep dasar pembelajaran terpadu yang berkaitan dengan pengertian pembelajaran terpadu. Nah, kalau kita buka di modul kita di halaman berapa itu ya? Di halaman 1.1 gitu atau 1.2? 1.4 Pak. 1.4 ya. Ini Bapak kebetulan pakai modul online ini ya, bukanya harus bergantian. Nah, ini dikatakan bahwa apabila pembelajaran terpadu itu ditinjau dari segi konsepnya, maka dapat diartikan sebagai pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran. Nah, untuk apa melibatkan beberapa mata pelajaran ini? Yaitu untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Jadi intinya adalah bahwa pembelajaran terpadu ini terdiri dari beberapa mata pelajaran, sehingga dengan berbagai mata pelajaran itu dapat memberikan pengalaman yang memiliki makna bagi siswa itu sendiri. Nah, yang seperti apa yang kita ketahui sebagai contohnya di dalam di sekolah dasar, itu seperti mata pelajaran tematik. Nah, tematik itu kan walaupun misalnya di satu tema itu bisa terdiri dari berbagai mata pelajaran. Nah, selain itu di dalam pembelajaran terpadu ini juga dikenal dengan istilah learning by doing ya, di mana pendekatan pembelajaran terpadu ini menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu. Ini apa maksudnya Pak? Jadi yang dikatakan dengan pembelajaran terpadu di dalam learning by doing ini adalah bagaimana kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa itu sambil melakukan sesuatu. Seperti contohnya, apakah belajar itu sambil membaca, belajar itu sambil berlatih, kemudian belajar itu sambil bernyanyi, atau belajar itu sambil berdiskusi, atau belajar itu sambil melakukan. Nah, itu seperti itu. Nah, itu yang dikatakan dengan learning by doing di dalam pembelajaran terpadu. Nah, maka dari itu di dalam pembelajaran terpadu ini ya, itu kita lihat di dalam modul itu pertama diharapkan dengan pembelajaran learning by doing ini, belajar sambil melakukan sesuatu itu, masalah dan pengalaman belajar bersifat interdisipliner ya, diperlukan multi skill karena keterampilan. Contoh misalnya di sini diwakili dengan kegiatan makan. Nah, makan ini itu kan tentu ada etika, ada yang boleh disampaikan, ada yang tidak boleh disampaikan. Nah itu kan kemudian di dalam hal ini bisa saja misalnya berdoa dan sebagainya. Nah, itu yang dikatakan bahwa masalah dan pengalaman belajar siswa itu sifatnya adalah memiliki lintas mata pelajaran gitu, sehingga dia membutuhkan skill untuk memadukan berbagai masalah dan pengalaman yang dihadapi. Nah, begitu juga yang kedua yang dimaksud di sini bahwa adanya tuntutan kerjasama ya, atau kolaborasi yang tinggi di dalam memecahkan berbagai masalah, karena beberapa materi pembelajaran itu ya itu membutuhkan kerjasama yang tidak bisa dilakukan hanya
seorang peserta didik saja, tapi juga harus melibatkan apakah dalam bentuk kelompok kecil atau dalam bentuk hal yang lainnya. Nah, seperti itu. Begitu juga yang dikatakan di sini ya terkait dengan poin yang ketiga, bahwa belajar sambil melakukan itu memudahkan anak membuat hubungan antar skemata dan mentransfer pemahaman antar konteks. Artinya apa? Karena dia itu berbagai mata pelajaran ya, tentu di dalam sebuah tema, jadi dia akan bisa melihat, misalnya contoh belajar tentang tema 1, contohnya di kelas 1 itu diriku. Nah, kalau diriku itu nanti pelajarannya adalah yang berkaitan bagaimana siswa itu bisa memperkenalkan dirinya dengan teman yang lain, kemudian peduli pada dirinya, misalnya tentang tubuhku, apa saja bagian-bagian tubuh, bagaimana merawat tubuh. Nah, tentu belajar tentang hal ini dengan tema-tema ini tentu berhubungan dengan mata pelajaran yang lain gitu kan, dan tidak hanya satu mata pelajaran. Nah, disitulah kita lihat bahwa yang dikatakan belajar sambil melakukan sesuatu ini yang merupakan pendekatan di dalam pembelajaran terpadu, itu membuat hubungan antar berbagai mata pelajaran, yaitu di sini disebut dengan antar skema dan transfer pemahaman antar konteks. Jadi di dalam sebuah konteks itu akan mentransfer, bisa misalnya tentang, kalau bercerita tentang diriku contohnya, nanti kalau diriku berarti ada nama ya, ada alamat, ada keluargaku nanti ada ayah, ada ibu, kemudian ada kakak, ada adik. Nanti apabila misalnya dihitung berarti masuk dalam matematika. Kalau misalnya itu bicara masalah bagaimana berkomunikasi atau berhadapan dengan orang tua, dengan kakak atau dengan adik, berarti itu berhubungan dengan apakah cara berkomunikasinya, berhubungan dengan bahasa Indonesia, apakah tata keramanya yang berhubungan dengan pendidikan kewargaan, atau mungkin hal-hal yang lain. Nah, itu yang dimaksud pada poin yang ketiga. Nah, tentu dengan belajar sambil melakukan sesuatu ini atau disebut dengan learning by doing ya, tentu ini dilakukan demi efisiensi, supaya di dalam sebuah konteks di dalam pembelajaran itu tidak hanya membahas satu mata pelajaran, tapi juga berkaitan dengan mata pelajaran yang lain. Nah, kemudian yang terakhir, adanya tuntutan keterlibatan anak yang tinggi dalam proses pembelajaran. Jadi supaya anak itu paham dengan apa yang dipelajarinya, itu harus dia yang banyak terlibat. Beda barangkali mungkin ada di antara kita yang usianya di atas 30 tahun ya, atau mungkin yang sudah lebih dari umurnya 40 tahun, ada yang lebih dari 40 tahun nih ya. Nah, itu tentu bertemu dengan guru-guru kita yang lalu, itu yang mungkin dikatakan sedikit melibatkan kita di dalam pelajaran. Kenapa? Karena lebih banyak kita itu diminta untuk mendengarkan. Nah, tentu konteks pembelajaran sekarang, tuntutan yang ada sekarang tidak bisa itu dilakukan. Kita tidak lagi banyak mendengar apa yang dijelaskan oleh guru, tapi harus banyak melakukan kegiatan belajar itu sendiri. Sementara guru melakukan fasilitas untuk mendorong bagaimana siswa itu atau murid itu bisa belajar sendirinya. Nah, itu konteks yang disebut di dalam learning by doing atau belajar sambil melakukan sesuatu. Kemudian kita masih berkutat berkaitan dengan pengertian pembelajaran terpadu. Nah, harapan di dalam pembelajaran terpadu itu, keterpaduan di dalam pembelajaran terpadu itu dimulai dari kurikulum. Nah, kurikulum yang digunakan itu dalam bentuk kurikulum terpadu, nanti pembelajarannya, tentu kalau kurikulumnya sudah terpadu tentu mata pelajarannya jadi terpadu gitu kan. Itu yang kita kenal dengan tematik gitu kan. Kemudian pembelajarannya dilakukan secara terpadu sehingga lahirlah yang disebut dengan pembelajaran tematik. Nah, tentu ini membangun pemahaman kita bahwa yang dikatakan dengan pembelajaran terpadu itu
tertentu mulai dari kurikulumnya, pembelajarannya. Nah, keterpaduan itulah yang dituntut di dalam konsep dasar pembelajaran terpadu. Nah, apa contohnya Pak? Misalnya. Nah, contohnya misalnya di sini kita lihat di dalam mata pelajaran tematik di kelas 1 di kelas 1 tema 1 itu diriku, di situ ada subtema aku dan teman baruku atau teman baru. Nah, apa yang dipelajari di sini? Kalau di situ misalnya aku dan teman baruku, di situ ada pelajaran matematika. Tapi di dalam itu juga matematika ada juga pelajaran bahasa Indonesia, ya. Ada juga mata pelajaran BKN, ada juga mata pelajaran PJOK dan SPDP. Nah, seperti apa Pak? Ya, keterkaitan, keterpaduan atau keterhubungan atau keterpaduan dari beberapa mata pelajaran ini. Nah, kalau misalnya di dalam matematika tentang tema ini aku dan teman baru, bisa jumlah keluarga, jumlah teman. Nah, kemudian untuk bahasa Indonesia bagaimana berbahasa dan berkomunikasi yang baik. Untuk PPKN itu sendiri bisa beretika dengan baik dalam keluarga, dengan teman dan sebagainya. Begitu juga dengan PJOK, nanti bisa saja kegiatan itu dalam bentuk gerak bersama dalam olahraga. Begitu juga dengan SBDP, bisa sampai bernyanyi bersama teman-teman dan sebagainya. Nah, itu konteks yang terkait dengan pengertian pembelajaran terpadu. Nah, sebelum kita masuk ke karakteristik ini, ada baiknya Bapak ingin mendapatkan feedback dari kita semua. Dari apa yang Bapak sampaikan ini, apakah sudah memberikan pemahaman bagi kita apa yang dimaksud dengan pembelajaran terpadu atau seperti apa? Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ya Pak, baik Pak. Ya, siapa? Dengarkan bahwa ini kita kan belajarnya ada kegiatan sambil ada kegiatan langsung belajar gitu kan. Ya. Nah, misalkan ini kan diterapkan dalam bentuk materi matematika yang lebih rumit di SD itu apa bisa Pak? Seperti apa tuh? Itu ada itu juga kita kadang kesulitan juga mengajarkan anak-anak kalau diajarkan sambil ada kegiatan lain misalkan bermain, dianya yang bermain betulan Pak. Jadi bermainnya yang tidak terkendali gitu maksudnya. Nah, contohnya materi apa Pak Trendy? Ya, contohnya itu ada Pitagoras misalkan, ada lagi misalkan kita ada pembagian yang sederhana gitu kan, ada lagi yang misalkan kalau di SMP itu ada himpunan, kalau di SD itu ada pembagian bilangan yang dalam bentuk pecahan. Nah, itu kalau kita ajarkan seperti bermain, itu malah jadi bermain Pak. Jadi bagaimana solusi itu? Jadi terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Trendy Mahendra ya. Jadi konteks di sini learning by istilahnya tadi? Istilahnya learning by doing ya, penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu. Jadi learning by doing ini, belajar sambil melakukan sesuatu ini yang dimaksud itu adalah bagaimana belajar itu sambil melakukan sesuatu. Jadi maksudnya bukan bisa konteksnya bermain, bisa juga konteksnya dalam melakukan praktek-praktek tertentu gitu. Nah, contoh seperti apa Pak? Misalnya itu makanya contoh tadi. Kalau seandainya kita ambil contoh di kelas 2 itu tentang hidup rukun misalnya. Nah, hidup rukun itu kan ada hidup rukun di sekolah, ada hidup rukun di rumah, dan sebagainya. Nah, yang mau kita lihat itu dia melakukan bagaimana menerapkan hidup rukun itu. Apakah konteksnya di dalam keluarga, atau konteksnya di sekolah, atau dengan teman, bahkan di tengah masyarakat. Jadi learning by doing ini jangan dipikirkan bermain ya, tapi melakukan sesuatu. Nah, karena takut tadi kan Pak Trendy, Pak kalau seperti ini Pak, anak-anak cuma main saja tapi nggak jadi belajar.
Itu dikarenakan karena kita memahaminya karena kata bermain, tapi salah satu contohnya bisa dilakukan dalam bentuk bermain. Tapi melakukan sesuatu itu bisa saja dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang lain yang konstruktif terhadap pencapaian kompetensi atau tujuan pembelajaran itu. Nah, seperti itu Pak Trendy. Jadi silakanlah dimodifikasi apakah itu materi Pitagoras tadi ya di dalam matematika atau mungkin materi-materi yang lain. Nah, seperti apa kira-kira kegiatan yang bisa dilakukan oleh siswa sehingga sambil melakukan kegiatan itu anak belajar. Kenapa? Karena konteks di dalam pembelajaran terpadu ini kalau anak-anak itu misal apalagi dalam bentuk matematika, kalau fokus terhadap angka, kadang-kala kemampuan siswa itu rendah ya untuk menyerap informasi apalagi hanya dalam bentuk penjelasan saja. Tapi kalau misalnya didukung dengan kegiatan yang dilakukan, dia ingat, oh seperti ini kegiatan yang dilakukan dulu oleh guru saya. Walaupun dia itu sudah sekian tahun, berpuluh-puluh tahun, masih ingat dia. Kenapa? Karena dilakukan gitu. Nah, itu kelebihan dari pembelajaran terpadu. Nah, kira-kira Pak Trendy, Mahendra atau yang lainnya bisa dipahami apa yang saya maksud? Ya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke. Silakan yang lain lagi, barangkali ada yang mau disampaikan sebelum kita lanjut. Ada? Sepri Malina mau bertanya? Saya Pak. Ya, silakan. Saya mau bertanya. Silakan. Mengenai seperti apakah bentuk feedback dalam pembelajaran dari peserta didik Kak? Karena banyak sekali seorang guru tidak mengetahui apakah peserta didik sudah mendapatkan feedback dari proses pembelajaran tersebut yang menentukan sukses atau tidaknya proses pembelajaran tersebut. Itu Pak, terima kasih. Berarti ini agak ranahnya di luar tidak lagi tentang pengertian pembelajaran terpadu ya. Oke. Ya. Terima kasih atas yang disampaikan oleh Ibu Sepri Malina ya. Pak tulis dulu namanya supaya penilaian hariannya tetap terdata ya. Nah, terkait dengan feedback tentu pada umumnya yang dihadapi oleh guru apabila misalnya kita selalu mengukur anak-anak apakah pembelajaran yang sudah kita lakukan yang bisa dimengerti. Mengerti Bu, pasti jawabannya itu pada umumnya seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa Bu, pasti seperti itu. Kalau mungkin pada tingkat mahasiswa ya, apa katakan dalam konteks mahasiswa itu berbeda, unik lagi. Uniknya di mana? Kalau mahasiswa sekalian dari penjelasan Bapak tadi, apakah bisa dipahami? Diam saja. Bisa dimengerti? Diam saja. Nah, itu berbeda. Jadi tentu kita melakukan feedback untuk melihat hasil belajar dari siswa itu tidak seperti itu cara mengukurnya. Tentu kita lihat dari segi hal-hal yang lain, misalnya kalau dia itu memerlukan tes ya kita lakukan tes, atau misalnya kita punya penilaian observasi misal apa yang sudah dilakukannya, apa yang sudah bisa dilakukan, mana yang belum bisa dilakukannya. Nah, itu kan kalau ada daftar checklist ya kita tahu persis. Nah, dan bagi yang belum itu bisa kita lakukan feedback apa yang harus selanjutnya yang harus kita berikan. Nah, itu barangkali Ibu Sepri Malina yang Bapak kira bisa kita lakukan di dalam melakukan feedback. Jadi feedback itu jangan lagi kita tanya misalnya anak-anak sekalian apakah sudah mengerti, pasti dia rame-rame nyebut sudah Bu, nah, kira-kira seperti itu kan. Itu pada umumnya anak SD masih seperti itu gitu kan. Tapi akhirnya kita bingung sendiri, dia ini sudah ngerti benar apa belum gitu kan. Nah, maka feedbacknya harus cari feedback yang tepat di dalam melakukan pembelajaran itu. Nanti
di saat kita masuk di kegiatan pembelajaran terpadu tahap akhir itu ada pembahasan bagaimana memberikan umpan balik terhadap pembelajaran itu. Oke Bu ya. Baik Pak. Ada lagi yang terakhir, silakan sebelum kita lanjutkan. Cukup ya. Kita lanjutkan. Bapak mohon izin melakukan share screen lagi terhadap kelanjutan materi kita, bukan yang ini tapi Bapak ulangi ya. Sebentar, Bapak cari dulu yang mau ditampilkan, belum terlihat nih karena daftarnya kecil-kecil. Sudah bisa dilihat belum? Belum bisa terlihat? Belum Pak. Sudah. Mana dia nih? Kok nggak terlihat? Coba Bapak ulangi ya. Sebentar. Oh ya, baru muncul ya. Nah berikut ya, ini sudah tadi ya, ini sudah. Nah sekarang kita masuk ke karakteristik pembelajaran terpadu. Nah bagi teman-teman yang sedang memegang modul bisa lihat di halaman 1.6, 1.7 dan 1.8 ya. Nah di mana karakteristik pembelajaran terpadu di sini, ini ada suara lain yang masuk seperti suara batu-batu serak gitu ya. Ya, Bapak matikan ya mikrofonnya. Nah itu terdiri dari beberapa karakter ya, mulai dari berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung ya, kemudian pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak jelas, berikut menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran, kemudian pembelajarannya bersifat luas dan fleksibel sampai kepada hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan. Nah bagaimana yang dimaksud dari keenam karakteristik pembelajaran terpadu ini? Coba kita lihat. Misalnya bagaimana dikatakan di dalam pembelajaran terpadu itu yang memiliki karakter berpusat pada siswa. Tadi sudah disampaikan bahwa pendekatan di dalam pembelajaran terpadu ini disebut juga dengan pembelajaran learning by doing, di mana siswa itu melakukan kegiatan belajar sambil melakukan. Nah seperti apa misalnya? Misal di dalam kegiatan belajar itu ada kegiatan misal membaca, jadi dia membaca langsung gitu. Kemudian nanti selain itu misal ayo berlatih, dia latihan langsung gitu kan. Kemudian nanti ayo bermain, bisa saja ada bermain dalam konteks materi pelajaran, atau misalnya berdiskusi, ayo bernyanyi, banyak itu yang bisa kita lihat di dalam di dalam materi pembelajaran yang terkait dengan tema-tema itu. Nah maka dari itu kegiatan-kegiatan seperti itu tentu kita harapkan ya itu berpusat pada siswa. Nah kegiatan-kegiatan itu tentu banyak kegiatan yang bisa dilakukan ya, termasuk juga kegiatan bersama orang tua. Ada juga misalnya kegiatan ayo bermain gitu kan, ayo bercerita, ayo bernyanyi, ayo berlatih. Nah, banyak kegiatan yang bisa dilakukan di dalam pembelajaran terpadu. Atau misalnya ayo membaca gitu, bisa juga seperti itu. Nah itu contoh-contoh di dalam pembelajaran terpadu yang memiliki karakter bahwa kegiatan belajar yang dilakukan itu berpusat pada siswa. Kemudian yang kedua yaitu memberikan pengalaman langsung. Nah pengalaman langsung yang dimaksud di sini itu bisa dalam bentuk misalnya siswa melakukannya langsung. Misal contoh, kalau di sini kan contoh gambarnya guru itu memperlihatkan bagaimana melakukan, siswa melakukannya sendiri dengan media yang digunakan. Ini dia, ini peragaan dari gurunya,
sementara ada yang sudah melakukan, ada yang mencoba. Jadi artinya apa? Supaya siswa itu mendapat pengalaman secara langsung melakukannya, bukan hanya diperagakan oleh guru saja. Nah, begitu juga dalam bentuk contoh-contoh yang lain. Misalnya seperti apa, Pak? Kalau materinya misalnya yang berhubungan dengan tentang aku dan teman baru, tentu nanti berkaitan dengan bagaimana siswa itu mengenalkan dirinya pada teman-teman yang lain, karena pasti di kelas 1 itu kan teman baru semua itu pada umumnya. Nah, maka dari itu dengan adanya mempraktekkan bagaimana caranya dia itu memperkenalkan dirinya dengan teman-teman yang lain, begitu juga dengan bagaimana cara dia itu mengenal teman-temannya yang lain. Nah, itu disitulah kita lihat bahwa pembelajaran terpadu itu memberikan pengalaman secara langsung kepada siswa, sehingga siswa itu bisa mencapai tujuannya apa yang tidak dicapai sesuai dengan yang diharapkan di dalam sebuah tema pada mata pelajaran yang sudah ditentukan itu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga di sini ya, pemisahan antar mata pelajaran itu menjadi tidak begitu jelas. Nah, kenapa dikatakan demikian? Ini contoh yang Bapak tampilkan tadi. Di saat belajar tentang aku dan teman baruku, di situ ada belajar matematika, di situ juga belajar bahasa Indonesia, di situ juga belajar tentang PPKN, PJOK, dan SBDP. Artinya kita tidak bisa begitu membedakan ya, yang mana saja yang memisahkan antar mata pelajaran ini, sehingga dia menjadi sebuah tema disebut dengan aku dan teman baruku. Kenapa? Karena di situ dia bisa dalam bentuk belajar tentang jumlah, atau misal dalam bentuk yang lain, Pak. Ini Bapak coba untuk share screen materi yang lain, contohnya sudah bisa terlihat. Ini Pak, nih bisa dilihat nih, ini PDF ini di buku kelas 1 ini ya. Nah, pada tema yang sama, mengenal bilangan bersama teman-teman baru kan, ini kan satu teman, atau misalnya teman-teman punya pensil, nanti pensilnya dikumpulkan, mari berhitung bersama jadi 6 gitu kan. Kalau misalnya berdua berarti 2 teman gitu kan, 3 berempat, berlima, sampai misal 7 ada kursi. Ini kan bisa dilakukan ini. Bagaimana dilakukan di dalam pembelajaran itu sampai yang berikutnya. Ini contoh-contoh di dalam pembelajaran terpadu yang dimaksud. Nah, begitu juga halnya yang dituntut di dalam apa yang menjadi konteks pembahasan kita tadi. Artinya di dalam pembahasan ini walaupun kita belajar tentang jumlah tadi, tapi di situ juga kita bisa mengenal teman, tapi dengan etika yang benar, tapi berbahasa yang benar gitu kan, dan lain sebagainya. Di situ yang bisa kita lihat bahwa di dalam pembelajaran terpadu ini memiliki karakter sehingga tidak nampak begitu jelas di mana pemisahan antar mata pelajaran. Sebentar, ada suara lain yang masuk. Halo, ada suara lain yang masuk. Mikrofonnya dimatikan. Nah, sekarang berikutnya karakter pembelajaran terpadu itu menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran. Nah, seperti apa itu? Nah, coba kita lihat. Ini contoh yang disajikan bahwa ada berbagai konsep di sini ya. Di satu sisi ya, kita akan diajarkan bagaimana kepedulian. Di satu sisi kita dituntut untuk berkenalan dengan teman yang lain. Di satu sisi kita harus memiliki etika yang baik, harus ramah dan sebagainya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di dalam pembelajaran terpadu ini memiliki kemampuan untuk menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran itu, mulai dari matematika, bahasa Indonesia ya,
kemudian SPDP, PPKN, sampai PJOK dan SPDP dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita bisa lihat dari karakteristik pembelajaran terpadu yang berkaitan dengan menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Kemudian kalau kita tinggal dari segi sifat ya, bahwa pembelajaran terpadu ini bersifat luas ya, atau fleksibel. Nah, tentu terkait dengan ini sebagai contoh bahwa pembahasan yang dilakukan di dalam pembelajaran terpadu itu yang terkait dengan konteks dunianya anak-anak. Nah, terutama yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari seperti tolong menolong gitu kan. Nah, teman baru yang maksudnya misal ketemu dengan teman baru, nanti jangan lupa apabila temannya terjatuh bantu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Atau dalam konteks-konteks yang lain. Nah, maka dari itulah yang bisa kita sebut bahwa pembelajaran terpadu ini memiliki karakter yang sifatnya luas atau fleksibel. Nah, tidak hanya sebatas pada konteks tertentu saja, tapi konteks yang lain juga bisa. Dan yang terakhir ya, karakter pembelajaran terpadu ini adalah menghasilkan pengajar dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Kenapa? Karena dengan learning by doing tadi, artinya dengan siswa itu belajar sambil melakukan. Nah, apa yang dilakukannya itu bisa sesuai dengan minat dan kebutuhannya sendiri. Nah, maka dari itu hasil pembelajaran itu bisa berkembang dengan baik. Nah, karena dia melakukan. Nah, maka dari itu itulah yang kita maksud bagaimana pembelajaran terpadu itu memiliki karakter tersebut. Nah, terkait yang karakter-karakter ini, apakah bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada? Pas ya? Sambil menunggu kalau ada yang bertanya, nanti Bapak jelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian berikutnya kita masuk ke landasan pembelajaran terpadu. Nah, landasan pembelajaran terpadu ini itu bisa dilihat di halaman 1.8, 1.9 sampai halaman 1.14 ya. Nah, 1.14. Nah, apa yang terdapat di dalam landasan pembelajaran terpadu ini Bapak ingin sampaikan secara umum saja ya. Tapi Bapak berharap dengan penjelasan yang sederhana ini bisa memberikan pemahaman kepada kita bahwa di dalam pembelajaran terpadu itu pertama dilandasi oleh filosofis, psikologis, dan praktis. Nah, bagaimana yang dikatakan bahwa pembelajaran terpadu ini memiliki landasan filosofis? Kita ketahui bahwa di dalam pembelajaran terpadu itu yang menjadi landasan utama itu dalam merumuskan baik itu tujuan pembelajaran ataupun kompetensi yang dicapai oleh peserta didik atau isi atau materi yang dibahas di dalam pembelajaran terpadu. Nah, itu menjadi pertimbangan yang filosofis. Filosofis ini kita ingat di dalam mungkin yang pernah belajar filsafat ya, itu pasti berhubungan dengan 3 hal, mulai dari apa, bagaimana, dan untuk apa. Nah, maksudnya apa Pak? Apa, bagaimana, dan untuk apa? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana melakukan itu? Dan untuk apa itu dilakukan? Nah, itu di dalam pembelajaran terpadu. Artinya yang pertama, apa yang harus dilakukan sehingga siswa itu bisa memiliki kompetensi tertentu. Nah, tentu untuk mendapatkan untuk mencapai kompetensi tertentu tersebut, tentu bagaimana melakukan pembelajaran terpadu itu. Nah, itu disebut di dalam learning by doing. Nah, tentu hal ini kita berharap kegiatan-kegiatan belajar yang dilakukan itu sambil melakukan sesuatu. Salah satunya bisa bermain, bisa berlatih, bisa berdiskusi, bisa
bercerita, bisa dan lain sebagainya lah yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang memiliki potensi untuk dilakukan. Nah, disitulah kita bisa lihat bahwa secara filosofis ya tentu pembelajaran terpadu ini dirumuskan ya baik dari perumusan tujuannya atau kompetensi yang dicapai, begitu juga dengan isi atau materi yang dipelajari, tentu dilihat dari azas kemanfaatan bagi siswa itu sendiri. Contohnya seperti apa Pak? Nah, tadi contohnya kalau seandainya misalnya coba Bapak share screen contoh yang lain di dalam kesempatan ini. Sebentar ya. Mana dia? Nah, apakah bisa terlihat yang Bapak tampilkan? Belum Pak. Sebentar Bapak ulangi lagi. Ini dia. Nah, ini buku tematik yang sudah Bapak download dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kalau kita lihat dari tema-tema yang dipelajari, coba kita lihat secara filosofis bagaimana yang dikatakan bahwa yang menjadi landasan utama di dalam pembelajaran terpadu itu mulai dari merumuskan tujuan ataupun kompetensi dan isi atau materi pembelajaran itu dipadukan. Coba lihat di sini. Misal contohnya diriku tema pertama diriku, kemudian tema yang kedua itu tentang kegemaranku, kemudian tema ketiga kegiatanku, keluargaku, pengalamanku. Kemudian di kelas 1 tema ke-6 itu lingkungan bersih, sehat dan asri. Kemudian tema ke-7 benda, hewan dan tanaman di sekitarku. Kemudian di kelas 1 yang terakhir, tema terakhir itu adalah tema ke-8 peristiwa alam. Nah, tentu dari berbagai tema-tema ini tentu kita lihat sangat bermanfaat bagi siswa. Kenapa? Pada kelas 1 itu kita lihat dari tema 1 saja itu tentang diriku. Nah, diriku itu nanti kan ada beberapa tema itu yang dipelajari. Nah, tentu yang terkait dengan berbagai tema ini tentu akan konstruktif terhadap materi-materi yang akan dibahas. Nah, di mana yang dimaksud di sini Pak? Ini yang berkaitan dengan contoh di sini. Kalau Bapak coba buka di daftar isi yang ada di dalam tema 1 itu ya, itu materi pembahasannya tentang pertama, aku dan teman baruku, tubuhku, aku merawat tubuhku, aku istimewa. Nah, tentu yang berkaitan dengan hal ini kita lihat itu berkaitan sekali dengan landasan filosofis kenapa tema itu atau isi kompetensi tujuan itu ingin dicapai. Nah, itu sebagai contohnya. Nah, oke. Kemudian kita kembali pada filosofis yang kedua, di mana pembelajaran terpadu itu belum terlihat. Sebentar, Bapak ulangi lagi. Pembelajaran terpadu itu berlandaskan psikologis ya. Ini belum nampak nih. Coba Bapak ulang lagi. Barangkali karena ditutup ya. Sebentar. Nah, ini dia. Nah, yang kedua itu adalah landasan psikologis. Nah, yang mana yang dimaksud dengan bahwa pembelajaran terpadu itu dilandasi oleh psikologis? Kalau kita lihat dari isi maupun materi yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalam sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Nah, kenapa dikatakan demikian? Kalau misalnya tadi di kelas 1 kita bisa lihat ada diriku, kegemaranku, kegiatanku, keluargaku. Sementara untuk kelas 2 itu membahas tentang tema hidup rukun, kemudian bermain di lingkunganku, tugasku sehari-hari, hidup bersih sehat, bersih dan sehat, kemudian pengalamanku,
Kemudian kita masuk di kelas 3 seperti misalnya peduli lingkungan sosial, permainan tradisional, sampai ke kelas 6 itu semua ya sudah disesuaikan dengan tingkat isi dan materi kemampuan dari dan kedalaman dari kemampuan perkembangan siswa itu sendiri. Kenapa? Tidak mungkin misalnya sebagai contoh tentang pembahasan tentang misal contohnya di sini di kelas 6 itu ada materi tentang menuju masyarakat sehat. Nah, itu kan nggak mungkin dipelajari di kelas 1. Nah, kenapa itu di kelas 6? Nah, tentu di dalam hal ini yang menjadi pertimbangannya itu adalah karena isi ataupun materi itu diberikan kepada siswa sesuai dengan tingkat keluasan atau kedalamannya. Nah, begitu juga misalnya contoh tentang tema diriku tadi tidak mungkin dipelajari di kelas 6 ataupun selain kelas 1. Kenapa? Itu paling penting di dalam dia beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Nah, itu yang dimaksud di dalam landasan psikologis, di mana di dalam pembelajaran terpadu ini mulai dari isi ataupun materi pembelajaran itu sudah diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Dan kemudian yang terakhir yang menjadi landasan pembelajaran terpadu di sini itu adalah landasan praktis, ya, di mana kondisi nyata harus mendapat perhatian dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu. Kenapa dikatakan demikian? Karena kegiatan-kegiatan belajar sepertinya ayo bernyanyi, ayo bermain misalnya, ayo bercerita, misalnya ayo mempraktekkan sesuatu atau melakukan sesuatu, atau misal ayo belajar bersama keluarga atau bersama orang tua. Nah, itu semua ya kegiatan-kegiatan dan kondisi yang nyata sehingga nanti dipraktekkan secara langsung oleh siswa. Apakah itu berdiskusi, apakah itu bernyanyi, ataukah itu bercerita, atau kegiatan-kegiatan lain. Nah, itulah yang disebut dengan pembelajaran terpadu dengan konteks ya, konteks yang disebut dengan learning by doing tadi, belajar sambil melakukan sesuatu, yang itu menjadi landasan praktis di dalam pembelajaran terpadu. Apakah dari penjelasan Bapak terkait dengan landasan terpadu ini bisa dipahami, atau kalau ada yang mau bertanya silakan. Saya mau bertanya? Saya Pak. Ya silakan Yogi Heriandi ya. Ini tentang apa tadi Pak? Yang karakteristik apa pembelajaran terpadu Pak? Ya silakan. Yang poin ke-6 ya Pak. Nah, di sini dikatakan bahwa hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa Pak. Ya. Siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Jadi untuk melihat hasil pembelajaran itu tercapai sejauh mana, itu tercapai sejauh mana dari siswa itu bagaimana Pak? Oke. Sebelum Bapak menanggapi, apakah teman-teman yang lain ada yang mau menanggapinya? Silakan. Ada? Ada yang mau menanggapi? Silakan. Kalau cuma Bapak yang ya. Ya, kalau Bisa diulangi pertanyaannya, Pak? Ya, pertanyaannya itu berkaitan dengan karakteristik pembelajaran terpadu, di mana poin yang ke-6 itu tentang bahwa karakter pembelajaran terpadu dapat menghasilkan pembelajaran secara berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Nah, yang ditanyakan bagaimana mengetahui hasil pembelajaran yang dicapai oleh siswa itu. Silakan Bu, barangkali ada yang mau menanggapi. Saya mau menanggapi Pak. Pak menanggapi. Silakan. Saya Pak. Ya boleh, siapa tuh? Saya Pak. Saya Pak. Ya, Pak. Ini banyak namanya. Pak Trendy sudah, tunggu dulu. Yang selain Pak Trendy siapa?
saya Pak. Ibu Yeli. Ya, Ibu Yeli. Coba Ibu Iya Yeli. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau menanggapi tentang pertanyaan dari Bapak Yogi Dari Anda. yang menanyakan tentang poin ke-6 dari karakteristik itu hasil pembelajaran siswa dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Nah, untuk hasil pembelajaran itu sendiri, ini kan proses belajar dari mengetahui, dari yang belum mengetahui ke tingkat yang sudah mengetahui. Kan itu yang dimaksud dengan proses belajar. Nah, bagaimana kita melihat hasilnya, apakah sudah sesuai gitu. Jadi di situ kita akan melihat perubahannya nanti, bagaimana perubahan seseorang sebelum belajar dan setelah belajar. Mengetahui terus hasilnya itu bukan cuma sekedar nilai, cuma ada yang berbentuk sikap, sifat dan perilaku dan keterampilan gitu menurut saya Pak. Jadi kalau misalnya seseorang sudah mengalami proses pembelajaran, artinya dia itu sudah sikapnya sudah berubah, keterampilannya sudah meningkat, baik itu dari aspek kognitif, intelektual, dan lain sebagainya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain, silakan. Ya Pak, Ya, silakan. Siapa? Ibu Siti Fatimah Pak. Ibu Siti Fatimah ya. Silakan Ibu Siti Fatimah. Jadi menanggapi pertanyaan dari Pak Yogi tadi, benar seperti yang dikatakan oleh Bu Yeli tadi, bahwasanya ketika kita ingin mengukur sesuatu hal, kita lihat dari prosesnya, yaitu misalkan kita observasi Pak dari awal mulai pembelajaran hingga akhir. Kemudian kan dalam pembelajaran itu juga biasanya ada pengukuran ya, alat ukur yang digunakan, misal kalau dalam bentuk walaupun objektif maupun yang non tes seperti itu. Jadi yang objektif itu biasanya bisa berupa penilaian atau mungkin hasil raport, kemudian ataupun hasil-hasil observasi kita seperti yang kita lakukan sehari-hari. Oh, bagaimana sih anak ini antara anak satu dengan yang lain, apakah ada perubahan yang signifikan seperti itu. Kemudian minat bakatnya kemana, anak ini cenderung lebih ke misalkan lebih ke sukanya pelajaran yang auditori atau pelajaran yang visual seperti itu Pak. Jadi dengan observasi yang kita lakukan sehari-hari, kita bisa melihat bagaimana perkembangan anak didik kita tersebut. Ya, itu terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Siti Fatimah. Jadi Bapak coba untuk melihat kembali apa yang tertulis di dalam modul kita ya. Kalau nggak salah Bapak ini di halaman berapa ini ya? Halaman 1.7. ya 1.7. Nah, karakteristik pembelajaran terpadu itu yang terakhir adalah hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat, sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, kenapa dikatakan demikian? Ingat bahwa pembelajaran terpadu yang dibangun seperti dengan istilah learning by doing tadi, itu bagaimana belajar itu dilakukan, belajar yang dilakukan siswa itu sambil melakukan sesuatu. Nah, artinya apa? Tentu dia itu di saat dia melakukan sesuatu, dia nanti bisa meningkatkan minat dan kebutuhan terhadap sesuatu yang dilakukan itu. Bisa dia itu memperdalamnya kembali, bisa juga lebih lama dia itu untuk memperhatikan apa yang dia lakukan, atau mungkin juga dia juga bisa mengulanginya di rumah terhadap apa yang mungkin menjadi penasaran bagi siswa. Nah, karena pembelajaran yang karakteristik pembelajaran terpadu ini belajar sambil melakukan sesuatu, tentu apakah itu bernyanyi tadi kan, ataukah itu melakukan berlatih, ataukah itu dalam bentuk berdiskusi atau bercerita dan lain sebagainya, tentu ini akan membuat peserta didik itu hasil belajarnya akan berkembang. Nah, perkembangan dari hasil belajarnya itu ya tergantung dengan minat dan kebutuhannya sendiri, walaupun sudah ada standar yang dilakukan di dalam mata pelajaran. Nah, maka dari itu seperti yang disampaikan oleh Ibu Siti Fatimah tadi, kan di dalam penilaian itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Ada penilaian dalam bentuk pengetahuan, ada penilaian dalam bentuk keterampilan, ada penilaian dalam bentuk sikap. Nah, tentu penilaian-penilaian ini bisa dilakukan tes ataupun non-tes, seperti yang diungkapkan juga oleh Ibu Yeli tadi. Maka melalui informasi yang kita peroleh,
di dalam apakah itu seperti yang non-tes itu dalam bentuk observasi apa yang dilakukan oleh siswa, bagaimana minat dia di dalam belajar melakukan sesuatu. Nah, tentu di situ kita bisa mulai mengukur sejauh mana hasil pembelajaran itu diperoleh oleh siswa dan berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Nah, barangkali seperti itu yang dimaksud Pak Yogi Heriandi ya, yang Iya, Pak. terkait dengan penyimpanan ini. Apakah yang disampaikan oleh teman-teman tadi bisa dipahami atau seperti apa? Boleh menanggapi sedikit nggak Pak? Boleh, silakan. Kalau di sini dikatakan bahwa kan Pak, kalau minat siswa itu beda-beda kan Pak. Ya, Jadi hasil pembelajarannya itu bagaimana tuh Pak? Kita melihat sejauh mana bisa berkembang dengan minat siswa itu beda-beda Pak. ya. Jadi kegiatannya bisa dalam bentuk sama ya. Contoh misalnya, ayo berlatih. Berlatih itu bisa melakukan sesuatu gitu kan. Nah, terhadap apa misalnya, ayo berlatih di dalam kalau contoh yang tadi tentang aku dan teman baru, tentu tentang bagaimana siswa itu mengenali dirinya dengan teman yang lain atau mengenal temannya. Nah, maka dari itu kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh siswa. Tentu apa yang dilakukan siswa itu sesuai dengan minatnya. Dia berminat nggak untuk mengetahui temannya, siapa nama temannya, kemudian informasi apa saja yang diperoleh, di mana dia tinggal, apakah dia punya kakak, punya adik, ya. Kemudian dia punya orang tua, kerjanya di mana. Nah, itu kan tergantung dengan minat siswa itu. Maka dari situ bisa kita lihat, nah sejauh mana dia bisa berinteraksi dengan temannya, keinginan kawannya. Nah, di situ bisa kita lihat dengan minat dan kebutuhan siswa tadi. Nah, kalau dia itu minatnya tinggi, kebutuhannya tinggi, tentu hasil belajarnya semakin tinggi gitu kan. Nah, walaupun minat siswa ini kan tentu tidak sama gitu kan. Ada yang mau kenal sama temannya cukup nama aja lah gitu kan. Sudah itu dia cuek. Tapi nunggu lagi nanti ada minat berikutnya yang tidak pada saat itu muncul gitu. Oh, besok-besok baru dia ingin tahu temannya, kamu tinggal di mana gitu kan. Nah, kan kira-kira seperti itu. Baru ketemu lagi gitu kan. Nah, jadi tentu dari minat dan kebutuhan siswa di dalam mengikuti proses pembelajaran, belajar sambil melakukan sesuatu itu akan memberikan penanda sejauh mana hasil pembelajaran itu diperoleh. Nah, bisa dipahami ya Pak Yogi ya, atau yang lainnya? Bisa Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi setelah Pak Yogi yang mau bertanya, silakan. Di sini ada yang Pak. ya, silakan Ibu Turi. Ibu Turi lagi, Ibu Turi. Silakan Ibu Turi. Iya, terus kesempatannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang saya tanyakan Pak, di landas pembelajaran terpadu. Mana nih kameranya nggak aktif, Bu? Sudah aktif Pak. Sudah aktif ya? Ya, silakan. Nah, baru nampak. Silakan, Bu. Mungkin jaringan. Di landasan pembelajaran terpadu Pak. Ya. Ya, di situ dalam setiap pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar, seorang guru harus mempertimbangkan banyak faktor Pak. Ya. Yang ingin saya tanyakan Pak, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembelajaran terpadu ini Pak? Ya. Oke, terima kasih. Jadi faktor-faktor apa saja yang ditanyakan oleh Bu Turi ini yang mempengaruhi pembelajaran terpadu. Nah, sebelum Bapak menanggapinya, silakan Ibu Rima mau menanggapi, silakan. Iya, baik Pak, terima kasih Pak. Sambil Bapak izin ke Begini Pak, yang di modul, yang di silakan Bu Rima. ya, baik Pak. Gini Pak, dalam pembelajaran di modul ya, dalam pembelajaran terpadu menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Terus di sini yang mau saya tanyakan yaitu dalam menerapkan pembelajaran terpadu pada siswa, kami mengkhawatirkan siswa itu salah tangkap konsep apa yang
bagaimana cara guru mengatasi atau menyikapi hal tersebut? Maaf Bu Rima, suaranya nggak jelas. Bapaknya nggak ada ya. Bu Rima, Bapak suruh menanggapi pertanyaan sebelumnya, bukan menanggapi. Itu kan pertanyaan baru ya, bukan. Boleh diulangi yang tadi itu apa? Ulangi Ya, silakan. Bagaimana Ibu Turi? Apakah penjelasan dari Ibu Rima tadi bisa dipahami atau seperti apa? Bu Rima tadi mengajukan pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Oh, Ibu Rima ya? Oh, yang Ya, oh, Ibu Rima baru bertanya tadi. kirain mau mengajukan pertanyaan. Ya, silakan. Mau mengajukan pertanyaan baru, Pak. Oh, pertanyaan baru Ya, Pak ya? ya. Yang Ibu Turi tadi sudah Iya. jelas ya? Belum, Pak. Ibu Turi tadi bertanya tentang Faktor-faktor faktor. pengaruh itu terpasti. Kemudian Ibu Rima nanya apa nih? Ya Pak, yang saya tanyakan adalah dalam modul ya ada tentang di karakteristik pembelajaran terpadu itu yang poinnya nomor 4, pembelajaran terpadu menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Nah, dalam penerapan pembelajaran terpadu pada siswa itu dikhawatirkan salah satunya membuat siswa tuh salah tangkap konsep. Jadi bagaimana cara guru mengatasi atau menyikapi hal tersebut di saat pemberian pembelajaran kepada anak siswa? Ya. Nah, jadi ada 2 pertanyaan ya. Mohon maaf tadi Bapak ke belakang Terima bentar kasih. ya. Oke, sebelum Bapak menanggapi, ada yang mau menanggapinya terlebih dahulu? Pertanyaan dari Ibu Turi. Saya Pak. Saya. Ada yang menanggapi, bukan bertanya lagi ya. Nanti kita mengumpulkan Iya, Pak. pertanyaan aja nih. Menanggapi. Ya. Silakan Ibu Saya, Pak. Suci ya. Silakan Bu Suci. Saya Pak. saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menanggapi pertanyaan dari Ibu Turi tadi ya Pak ya. Ya, tentang faktor yang mempengaruhi pembelajaran terpadu. Iya. Yang bisa yang setelah saya baca dari modul beberapa yang saya baca dari modul saya dapatkan bahwa yang faktor-faktor yang mempengaruhi itu ada beberapa Pak. Yang pertama faktor yang mempengaruhi landasan pembelajaran terpadu itu yang pertama itu harusnya ada sarana prasarananya Pak. Oh, berarti serananya tersedia gitu. Jika tidak maka proses pembelajaran terpadunya itu tidak akan berjalan dengan baik sesuai keinginan kita gitu. Ya. Terus? Berpengaruh juga terhadap hasil belajar siswa nantinya. Ya. Lalu seharusnya ditunjang dengan media-media sarana prasarananya juga harus cukup. Yang kedua ada juga beberapa guru yang masih bahagianya itu belajar proses pembelajarannya tetap masih sama, tidak mau dirubah lagi ke pembelajaran terpadu gitu. Jadi itu juga mempengaruhi nantinya Pak. Sudah nyaman dengan proses pembelajarannya selama ini, jadi akan mempengaruhi landasan pembelajaran terpadu nantinya gitu Pak. Iya. Cuma 2 ya. Jadi ada sarana, media, kemudian guru yang masih mau tetap, yang yang cuma sudah nyaman dengan proses pembelajarannya yang sebelumnya gitu. ya, betah dengan cara yang lama ya. Iya, iya. Iya. Ya. Oke, makasih. Iya Pak. Ada lagi yang mau Sama-sama. menanggapi pertanyaan dari Ibu Turi selain Ibu Suci? Ada lagi yang mau menanggapi tentang faktor yang mempengaruhi pembelajaran terpadu? Ya, silakan Ibu Ririn ya. Iya. Silakan Bu Ririn.
Ya, Pak, terima kasih untuk kesempatannya, Pak. Ya, Jadi di sini saya akan menanggapi dari pertanyaan Ibu Turi tadi, faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam menerapkan pembelajaran terpadu di SD ya Pak ya. ya, yang mempengaruhi Bu. Nah, jadi di sini salah satunya lagi yaitu ngajar. guru itu sebagai fasilitator. Bentar lagi ya. Guru sebagai fasilitator untuk para muridnya. Lagi Jadi di ngajar sini DT jam guru harus 5 baru siap. memperhatikan Bentar lagi. memperhatikan Ya, siswanya dalam atau duduk di menempatkan dalam lu, sebagai buka subjek pagar. belajar yang benar. Nah, di sini jadi guru harus memfasilitasi dan memberikan kemudahan kepada siswa untuk melakukan kegiatan aktivitas pembelajaran sehingga nanti pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan penuh makna. Nah, faktor yang kedua, pembelajaran terpadu. Faktor yang harus diperhatikan yaitu guru harus bisa memisahkan antara mata pelajaran yang harus dipelajari di sekolah, di rumah atau secara langsung atau dengan kegiatan di sekolah atau di luar kelas, Pak. Nah, di situ jadi saya setuju dengan pendapat Ibu Numa tadi, sarana dan prasarana harus diperhatikan dalam melaksanakan pembelajaran ini. Jadi siswa tidak hanya monoton dengan teori saja. Jadi siswa di sini Ya. Jadi di situ siswa juga perlu belajar di lapangan sehingga nanti siswa pun cepat memahami, terutama dalam pembelajaran yang telah dipelajari sebelumnya gitu Pak. Nah di situ pun harus menyajikan konsep-konsep. Konsep ini harus konsepnya itu harus dijelaskan secara utuh Pak. Jadi nanti dalam kehidupan sehari-hari pun seorang siswa bisa menerapkan mana yang baik, mana yang benar, mana yang perlu dicontohkan di kehidupan sehari-hari, mana yang tidak perlu. Jadi di situ ada penempatannya Pak. Ya, terima kasih. Ya, cukup Bu? Masih ada? Mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih penjelasannya. Dari penjelasan Ibu siapa tadi? Bagaimana Ibu Turi? Dari penjelasan Ibu Suci dan Ibu Ririn, apakah bisa dipahami beberapa faktor yang mempengaruhi pembelajaran terpadu? Bisa Pak. Bisa ya, jelas ya. Kemudian pertanyaan dari Bu Rima ya, tentang karena pembelajaran terpadu ini disajikan dalam bentuk berbagai konsep dari mata pelajaran. Nah, kita takut siswa itu salah menangkap konsep. Nah, ada yang mau menanggapi? Silakan. Tidak ada? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, Bapak coba menampilkan kembali yang Bapak jelaskan tadi supaya bisa dicerna kembali ya. Ini Bapak tampilkan, bisa terlihat? Bisa? Nah, ini kan terkait nomor 4 ini kan. Nah, kalau kita lihat misalnya dari yang nomor 4 ini, di mana konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran, kalau Bapak tampilkan yang ini jelas kira-kira. Nah, ini kan di saat kita mempelajari aku dan teman baruku, nanti akan masuk konsep di mana konsep itu berhubungan dengan matematika. Nah, matematika itu yang seperti apa Pak? Nanti misalnya ada kegiatan ayo mencoba, misalkan mengenal bilangan bersama teman baru. Nah, tadi kan Bapak sudah tampilkan ada gambar satu orang siswa, di situ ada angka 1, 2 orang siswa, angka 2, 3 orang siswa, angka 3, 4 orang siswa, sampai 5 orang siswa, angka 5.
Nah begitu juga misalnya ada pensil. Nah pensil itu kan nggak mungkin satu orang siswa itu bawa pensil sampai 6 pada umumnya ya. Nah tentu dia pinjam pensil-pensil temannya, nanti dia menghitung pensil-pensil ya, baik pensil punya dia maupun temannya tadi. Jadi di situ konsep pembelajaran matematikanya masuk, tapi konsep di dalam bersosialisasi baik itu yang disebut dengan IPS maupun dalam bahasa Indonesia itu sendiri, konteks itu akan terbangun. Nah disitulah yang kita maksud bahwa di dalam karakteristik pembelajaran terpadu itu memilih karakter untuk menyajikan konsep-konsep yang ada di berbagai mata pelajaran. Jadi di dalam mata pelajaran itu misalnya dalam konteks seperti ini, matematikanya dapat, bahasa Indonesia-nya dapat, gitu kan, PKN-nya dapat, PJOK dapat, SBDP dapat. Nah itu yang dimaksud siapa tadi, Ibu Rima ya yang bertanya. Bagaimana Ibu Rima, apakah yang Bapak jelaskan bisa dipahami atau dimengerti atau seperti apa? Silakan. Insya Allah Pak, bisa. Atau ada yang mau memberikan contoh lain, silakan. Terkait dengan pertanyaan Ibu Rima, mungkin dengan penyajian yang berbeda memberikan pemahaman yang lebih baik buat kita semua. Silakan. Ada? Cukup ya? Oke, cukup ya. Cukup jelas ya. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita membahas tentang apa tadi terakhir, tentang landasan pembelajaran terpadu ya. Sekarang kita masuk lagi ke prinsip ya, prinsip pembelajaran terpadu. Ini Bapak izin melakukan share screen lagi. Nah, share screen ini sudah tadi ya. Sekarang kita masuk ke prinsip pembelajaran terpadu. Nah, bagaimana prinsip di dalam pembelajaran terpadu? Nah, di mana di sini dikatakan, ini bisa kita lihat di dalam modul kita di halaman berapa ini ya? Ada yang tahu bisa lihat modul di halaman berapa supaya bisa membantu teman? Halaman 114. Ya, 114 ya. Nah, silakan buka di halaman 114 karena jaringan Bapak agak sedikit terganggu. Bapak membuka buku online. Nah, 1.14. di dalam 1.14 ya, prinsip pembelajaran terpadu itu terdiri dari beberapa macam. Di antaranya di dalam pembelajaran terpadu hendaknya tema itu pertama tidak terlalu luas. Kemudian temanya memiliki makna. Kemudian temanya itu sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Kemudian tema itu juga harus dikembangkan, harus mampu menunjukkan sebagian besar minat siswa. Kemudian tema itu mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik ya. Kemudian berikutnya tema itu mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat. Dan yang terakhir, tema itu memperhatikan ketersediaan sumber belajar. Nah, sumber belajar ini sama seperti yang ditanyakan oleh Ibu Turi tadi, ditanggapi oleh Ibu Suci dan Ibu Ririn. Nah, terkait dengan hal ini tentunya ya, supaya kita jelas ya bagaimana prinsip tema itu dipelajari, Bapak ingin contohkan misalnya di kelas 1. Kelas 1 itu di tema 1 tentang diriku ya. Itu ada subtema aku dan teman baruku, kemudian tubuhku, kemudian tema ketiga aku merawat tubuhku, dan tema terakhir di tema 1 itu aku istimewa. Nah, kalau kita lihat dari keempat tema ini, pertama coba kita lihat apakah tema ini terlalu luas? Tidak kan? Tidak. Apakah tema ini memiliki makna? Pasti, karena berhubungan dengan kehidupan siswa. Mulai dari bisa memperkenalkan diri, tahu dengan anggota keluarga sendiri, kenal sama teman baru. Kemudian punya tubuh, tahu anggota tubuh itu yang mana. Kemudian tahu cara merawatnya sehingga menjadi seorang yang istimewa.
Nah, kalau kita lihat di sini misalnya sesuai nih tingkat perkembangan siswa pasti. Kalau mau contoh yang lain itu bisa seperti yang Bapak tampilkan tadi, seperti buku tema dari kelas 1 sampai kelas 6 yang sudah Bapak download itu. Nah, itu kan kelihatan bahwa dari berbagai tema itu bisa kita lihat dalam konteks bahwa temanya itu sudah sesuai dengan perkembangan. Di mana contohnya di sini, misalnya ini Bapak share screen balik ya supaya lebih jelas. Sama-sama kita lihat contohnya di sini. Kalau tadi Bapak menyebutkan contoh di kelas 1. Nah, kalau contoh misalnya di kelas 2 di tema 2, tema 2 kegemaranku. Setelah tadi tahu dengan aku, kemudian tahu dengan teman baruku, kemudian tahu dengan anggota tubuh, cara merawat sehingga menjadi seorang yang istimewa, baru masuk ke kegemaran. Nah, kalau dilihat dari tema kegemaran tentu sangat berhubungan dengan bahwa itu sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Begitu juga kita lihat misalnya di kelas 2 itu nanti mulai membahas tentang hidup rukun, bermain di lingkungan gitu kan, tugas sehari-hari, hidup bersih, pengalamanku, merawat hewan dan tumbuhan, karena di lingkungan itu ada hewan dan tumbuhan, kemudian kebersamaan. Nah, itu kan. Nah, begitu juga dengan tema-tema yang berikutnya. Tentunya dari contoh-contoh ini kita ingin katakan bahwa Bapak share screen lagi kalau muncul, Bapak ulangi lagi supaya muncul. Dia itu kalau harus diulang ya. Sehingga kita mengatakan bahwa dari berbagai tema yang dibahas itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Nah, itu sebagai contoh. Kemudian yang keempat, dikembangkan harus mampu menunjukkan sebagian besar minat siswa. So pasti tentu itu seperti mulai dari aku dan teman baruku, ini kan minat siswa semua ini. Nah, begitu juga yang berikutnya itu adalah mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik. Peristiwa otentik itu yang seperti apa sih? Itu yang sesuai dengan aslinya ya, atau yang dapat dipercaya, atau yang sah gitu kan. Otentik kan itu dalam artinya di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Nah, maka peristiwa otentiknya seperti apa supaya nanti siswa itu bisa benar-benar ya bisa mengetahui dirinya, karena dia itu tema diriku tadi, aku tadi. Maka akunya itu mulai dia mengenal, aku inilah namanya siapa gitu kan, saya itu tinggalnya di mana, kemudian saya punya keluarga siapa saja, ada ayah nggak di rumah, ada ibu nggak, ada kakak nggak, ada adik nggak, dan seterusnya dan lain sebagainya. Nah, itu kita lihat bahwa itu adalah peristiwa otentik. Nah, disitulah kita katakan bahwa prinsip pembelajaran terpadu itu temanya itu mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik. Begitu juga contoh-contoh seperti aku merawat tubuhku dan seterusnya, termasuk juga contoh-contoh yang lain di kelas-kelas yang lain tadi, seperti misalnya indahnya kebersamaan gitu kan. Nah, itu kan peristiwa otentik itu. Nah, kemudian yang berikutnya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat. Nah, kenapa ini dinyatakan? Tentu ini dimasukkan ini di saat belum dikenalnya mata pelajaran tematik. Semenjak ada tematik, tentu ini sudah dimasukkan di dalam mata pelajaran tematik itu sendiri. Kenapa? Tema-tema yang diajukan tentu mempertimbangkan kurikulum yang berlaku, dan kurikulum yang berlaku itu tentu sebagian besar menjadi harapan bagi masyarakat. Kenapa dikatakan demikian? Karena beberapa tema yang diajukan seperti peduli pada lingkungan sosial itu supaya itu menjadi harapan masyarakat itu ya, supaya anaknya misalnya di kelas 3 itu tahu tentang perkembangan teknologi. Begitu juga misalnya di kelas 2 itu tema terakhir, tema ke-8 itu keselamatan di rumah dan perjalanan siswa.
perjalanan. Nah, itu kan penting juga. Dia itu kan menjadi harapan bagi masyarakat atau orang tua yang ada di rumah. Dan yang terakhir, memperhatikan ketersediaan sumber belajar. Nah, tentu tema yang diangkat sebagaimana yang ditanyakan oleh Ibu Turi tadi, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi jalannya pembelajaran terpadu itu adanya ketersediaan sumber belajar. Tentu dengan memperhatikan ketersediaan sumber belajar tentu dapat mendorong kegiatan pembelajaran itu bisa lebih baik. Tentu di dalam prinsip pembelajaran terpadu temanya ini juga harus diperhatikan bagaimana ketersediaan sumber belajar yang tersedia di sekolah. Apabila tidak tersedia, tentu guru harus memanipulasi sumber belajar seperti apa yang bisa dimanfaatkan oleh siswa dan kegiatan belajar yang seperti apa yang bisa dilakukan. Nah, itu beberapa prinsip-prinsip di dalam pembelajaran terpadu. Nah, terkait dengan prinsip ini, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan atau kita lanjutkan? Silakan. Tanya Pak. Ya. Bisa Pak. Yang bertanya, siapa yang mau bertanya? Silakan. Bisa Pak. Ya, silakan. Boleh Pak. Wiska, silakan Bu Wiska. Iya Pak. Terima kasih Pak. Saya ingin menanyakan tentang bukan hanya dalam prinsip-prinsip pembelajaran terpadu saja, tapi pembelajaran terpadu secara umum. Kan misalnya dalam satu konsep pembelajaran terpadu itu kita berikan satu tema Pak. Misalnya tema yang Bapak sebutkan tadi, aku dan temanku. Sedangkan siswa itu kan memiliki minat dan bakatnya masing-masing Pak. Ya. Misalnya ada yang minatnya berhitung, ada minatnya olahraga. Di dalam aku dan temanku itu kan kita bisa memadukan beberapa mata pelajaran. Misalnya dia suka matematika, berarti kita berikan konsepnya konsep berhitung. Kemudian kalau misalnya dia sukanya olahraga, mungkin dia lebih tertarik dengan olahraga apa yang disenangi oleh teman-temannya. Kalau misalnya dia minatnya lebih ke mengamati sifat dan karakter seseorang, mungkin kita bisa berikan dia contohnya, kamu amati sifat temanmu yang ini seperti apa. Boleh nggak Pak, misalnya dalam satu tema itu kita menggunakan metode yang berbeda-beda pada setiap anak sesuai dengan minat dan bakat. Oke. Apakah di dalam sebuah tema itu bisa menggunakan metode yang berbeda-beda? Silakan yang mau menanggapi sebelum Iya, Bapak pada menanggapinya. setiap anak. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Saya Pak, menanggapi Pak. Ya, silakan. Pak Trendy ya. Ya Pak. Jadi ya mengenai metode tadi yang boleh apa tidak digunakan untuk anak-anak, saya rasa bagi yang kita semua kan sudah pernah mengajar di SD kan. Nah ini bagi saya itu sangat boleh itu kan digunakan untuk anak-anak dengan cara yang misalkan metode ini itu bisa. Kenapa? Karena daya tangkap anak-anak baik di SD yang kita ngajar itu pasti berbeda-beda. Sebagai contoh misalkan ada anak-anak yang lebih cepat nangkapnya dalam segi membaca, mengeja. Nah kemudian ada lagi yang lebih cepat menangkap dalam segi berhitung. Nah dalam penerapannya misalkan metode yang kita ajarkan untuk membaca itu misalkan kita menerapkan dengan membantu media untuk anak-anak yang kurang cepat dalam bidang membaca tadi. Kemudian untuk misalkan dalam bidang berhitung begitu ya, mereka juga yang kurang tanggap terhadap kurang cepat dalam hitung itu juga kita terapkan dengan bantuan media juga. Itu boleh dilakukan. Kenapa? Karena kita ingin anak-anak kita dalam satu mata pelajaran
itu dalam misalkan satu pelajaran itu mereka itu harus mengerti dengan apa yang kita sampaikan, dan kompetensi mereka juga harus kita usahakan mereka semua itu menerima pelajaran dari kita. Nah, itu tujuannya. Kenapa kita boleh menerapkan metode pembelajaran yang berbeda, karena daya ingat dan daya tangkap anak-anak kita itu berbeda-beda juga, untuk memaksimalkan potensi mereka sehingga mereka bisa semuanya mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Maka itu dibolehkan, Pak. Jadi kita boleh. Itu terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Randy. Ada lagi yang mau menanggapi? Silakan. Tidak ada. Jadi seperti ini. Sekarang izinkan Bapak untuk melakukan share screen. Ini Bapak akan coba membuka sebuah buku tematik ya. Jadi Bapak tidak ingin membahas hanya sebatas metode, tapi barangkali ada beberapa hal yang barangkali sama maksudnya dari yang ditanyakan oleh Ibu Wiska ya. Nah, terkait dengan hal ini ya, coba kita lihat ini tema 1 tadi ya, subtemanya tentang aku dan teman baru. Nah, kalau kita lihat dari kegiatan belajar, yang pertama ada kegiatan dalam bentuk mengamati, kemudian ada kegiatan dalam bentuk ayo membaca, kemudian ada kegiatan dalam bentuk ayo mencoba ya, kemudian ada kegiatan dalam bentuk ayo berlatih ya, kemudian ada lagi kegiatan ayo bernyanyi ya, kemudian ada lagi kegiatan ayo berlatih lagi, kemudian ada kegiatan kegiatan bersama orang tua. Nah, itu beberapa kegiatan yang dilakukan oleh siswa untuk mempelajari tentang aku dan teman baruku. Nah, tentu dari berbagai kegiatan ini itu mencerminkan metode-metode yang digunakan. Nah, kalau misalnya ayo mengamati berarti kan melihat, tapi bisa konteks ini juga membaca. Contoh di sini, kalau dia itu konteksnya membaca, tentu metodenya penugasan ya, menugaskan kepada siswa untuk membaca. Teman baru, Siti senang sekali. Ini hari pertama Siti bersekolah. Siti akan bertemu dengan teman baru. Siti siap pergi ke sekolah. Siti memberi salam kepada orang tuanya. Nah, ini kegiatan pertama. Artinya inilah yang akan dibaca ya, metode penugasan memberikan tugas kepada siswa untuk membaca. Nah, tapi coba kita lihat lagi kegiatan yang kedua, yaitu adalah kegiatan mencoba. Nah, mencoba itu Siti sampai di sekolah. Tapi ini kan bisa dicoba oleh siswa di sekolah kan. Ini si Siti tadi. Nah, kemudian Siti memberikan salam memberi salam kepada guru. Siti memberi senyum kepada teman baru. Beri salammu kepada gurumu. Beri senyummu kepada temanmu. Nah, begitu juga dengan kegiatan ayo mencoba di sini, kemudian kegiatan ayo berlatih. Nah, ini semua tentu berkenaan dengan metode yang digunakan. Nah, maka dari itu sebenarnya di dalam pembelajaran terpadu itu sudah mengakomodasi ya, sudah mengakomodir apa-apa saja metode yang digunakan, sehingga nanti dipandang beberapa kegiatan yang dilakukan itu memungkinkan siswa itu belajar dengan baik. Nah, seperti itu, bahwa ingin kita katakan bahwa di dalam pembelajaran terpadu itu bukan hanya satu metode, tapi kan anak itu dilakukan berlatih ataupun disuruh untuk mencoba atau menggunakan berbagai cara belajar sehingga mencapai kompetensi ini. Itu hanya terkait dengan aku dan teman baru gitu kan. Nah, baik dari segi materinya ataupun kegiatannya. Nah, seperti itu yang barangkali ya, perlu Bapak berikan pencerahan. Bagaimana Ibu Wiska tadi ya yang bertanya ya? Ya, Ibu Wiska ya. Ya.
bisa dipahami atau seperti Berarti boleh ya Pak? Jadi memang di dalam pembelajaran terpadu itu sudah memiliki berbagai kegiatan belajar gitu kan. Nah ini kita tinggal terapkan saja, menyesuaikan, melengkapi fasilitas yang diperlukan atau sumber belajarnya. Jadi memang kegiatan belajar ini sudah merupakan berbagai metode gitu kan. Nah nanti disesuaikan dengan materi yang dipelajari atau temanya. Barangkali itu Ibu Wiska ya. Karena kita waktu tinggal 1 menit lagi nih ya, karena memang asik sekali ya kita berdiskusi. Barangkali nanti untuk yang akan datang silakan nanti Bapak akan coba share apa yang sudah dilakukan pada apa yang ada terdapat dalam modul, kemudian apa yang sudah pernah dilakukan oleh kakak tingkat kita yang lalu. Nanti silakan diperhatikan mana yang sulit dipahami. Nanti yang sulit dipahami saja yang perlu kita diskusikan bersama. Nanti ditandai saja modulnya yang mana yang perlu kita diskusikan. Barangkali itu ya untuk kegiatan pembelajaran kita pada sore hari ini. Sudah sore Bapak Ibu ya. Barangkali untuk menutup kegiatan ini Bapak akan cek lagi absen yang sudah diisi tadi. Mohon diperhatikan apakah Ibu Yesi sudah masuk? Ibu Yesi? Ada Pak. Ada Ibu Yesi ya? Mana Ibu Yesi? Mana Ibu Yesi? Oh ya ada ya. Ibu Yesi ada, waktu absen pertama tadi tidak ada. Nanti sampaikan di chatting kenapa bisa terlambat. Kemudian berikutnya ini Bapak share screen aja ya biar jelas ya. Bentar. Coba cari dulu absen. Kemudian berikutnya Ibu ya? Ibu Rizka Oktoria. Ada Ibu Rizka? Ibu Rizka? Ada Ibu Rizka? Ada? Oh, ada ya. Nanti sampaikan kenapa dia Ibu Rizka terlambat. Kemudian berikutnya yang terakhir Ibu Sisna ini. Ada Ibu Sisna ini yang minggu lalu ke Padang. Ada Ibu Sisna ini? Nggak ada? Nggak ada Ibu Sisna ini. Di dalam daftar ini tidak terlihat deh sepertinya. Barangkali Ibu Sisna ini tidak bisa bergabung. Nanti Bapak juga coba cek di chatting apakah lagi di luar kelas atau seperti apa. Barangkali itu saja Bapak Ibu sekalian untuk tutorial kita yang pertama hari ini. Mudah-mudahan tutorial berikutnya lebih lancar lagi dan bisa mengikuti tutorial ini dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Ya, sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih. Pak, Ya. untuk minggu ini belum ada tugas. Oh ya, Pak. tugas tadi peta konsep ya. Nanti Bapak buat saja videonya nanti. Nanti Bapak Iya, kasih Pak. tahu ya. Berarti di LMS ya Pak ya? Ya, nanti Bapak akan sampaikan lebih lanjut di WA Group. Oh di web. Oke Pak. Baik, Terima Pak. kasih Terima Pak. kasih, sama-sama. Waalaikumsalam.